Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya di wabarakatuh. sini Risa Putra sebagai moderator, mewakili kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang media, pemilu, dan persatuan Indonesia. Di sini juga ada teman-teman yang sebelumnya nanti yang sudah diperkenalkan di awal video. Jadi di sini nanti kita akan membahas beberapa kasus juga mengenai media dan pemilu di Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya kita nanti di sini teknisnya dibagi dua, ada pihak media dan juga pihak pemilu. Nah, kita langsung saja ya, langsung ke pengenalan apa itu sih media dan pemilu. Ke media dulu. Baik, terima kasih izin menjawab. Nah, sebelumnya kita sudah tahu ya, pada zaman sekarang ini semua orang sudah mengenal bahkan sudah menggunakan media, terutama dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi antar individu, apalagi kalau itu jarak jauh. Nah, dengan adanya media, setiap orang akan lebih mudah dalam menjalankan aktivitasnya dalam sehari-hari. Ya, bisa dibilang media ini yang sangat luas. Kemudian media juga merupakan sarana informasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada khalayak umum. Kemudian sarana menyalurkan gagasan serta pengawasan sekaligus pengontrol kegiatan sosial. Terima kasih. Oke, jadi dari pengertian Mbak Beatrice tadi, media itu intinya untuk sebagai alat komunikasi ya, mendapat Ya, informasi kepada khalayak umum. untuk khalayak umum. Oke, ke pemilu nih, pemilu itu secara umum apa sih? Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi untuk pemilu itu intinya pemilihan secara umum ya Mas Sandi ya? Dan itu boleh yang ikut atau daftar boleh semua warga negara Indonesia ya? Ya, oke. Membahas tentang pemilu ya, ini ya ada yang lagi viral-viralnya yang mungkin juga jadi pembahasan inti pokok dalam presentasi pada waktu ini, yaitu tentang berita Aldi Taher yang nyalek katanya jadi anggota DPRD Jakarta ya beritanya. Dan di dalam berita banyak viral tentang ditanya soal nyalek, Aldi Taher ditanya soal nyalek kenapa, terus malah dia jawabnya malah nyanyi Coldplay hingga minta jangan dipilih. Dan juga ada beberapa berita juga tentang Aldi Taher ditanya nih tujuannya mengenai kenapa kok nyalek gitu, karena nggak punya duit biar digaji rakyat. Nah, dari situ gimana nih tanggapan dari pihak pemilu mengenai berita atau berita tersebut lah? Gimana tanggapan pemilu? Baik, jadi tanggapan kami mengenai berita itu adalah kontra, karena Aldi Taher seperti tidak serius dalam politik seperti yang kita tahu. Aldi Taher secara tiba-tiba terjun ke dalam dunia politik dengan membawa dua partai, tanpa tahu visi misi kedepannya dengan jelas. Aldi Taher juga memilih Partai Perindo sebagai partai yang mendukung UMKM, sedangkan partai tersebut hanya memanfaatkan Aldi Taher untuk menjual kelucuan tentang dirinya. Menurut kami, orang seperti ini kurang pantas untuk disalonkan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, berarti pada intinya Aldi Taher itu ibaratnya kayak nggak serius gitu ya dalam mencalonkan. Ya. Apalagi dia ditanya nggak jelas visi misinya dan lain sebagainya ya gitu ya. Iya. Oke, dan ini kita membahas masalah tentang pemilu ya. Kita beralih ke media. Media juga ada masalah. Ini sudah lama sebenarnya, tahun 2019 kalau tidak salah. Dalam berita tersebut, waktu itu pemilu 2019, Metro TV itu menayangkan perhitungan hasil quick count. Dan di situ ditayangkan bahwa Prabowo menang. Dan ternyata berita itu hoax atau salah. Padahal itu sudah disiarkan secara nasional. Nah, bukannya itu kesalahan fatal. Nah, menurut media nih, kok bisa media seperti itu? Tanggapannya gimana? Ya, menurut saya sih media itu seharusnya berperan netral ya terhadap pemerintah dan masyarakat. Seharusnya media itu memberikan berita yang aktual dan faktual kepada masyarakat.
Tetapi kita sebagai masyarakat juga harus mengerti bahwa quick count itu adalah estimasi awal yang didasarkan pada sampel suara yang diambil dari sejumlah tempat pemungutan suara. Nah, hasil ini itu tidak bersifat final dan hanya memberikan gambaran awal tentang pemilu. Nah, dalam hal ini pemerintah dan lembaga terkait juga perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap metode quick count tersebut yang digunakan oleh stasiun televisi atau lembaga survei. Nah, dari pihak Metro TV juga telah mengklarifikasi ya bahwa sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat itu terjadi kesalahan teknis yang terjadi pada tayangan hasil sementara hitungan cepat hingga yang muncul di layar televisi itu adalah hasil yang tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan pada pemilihan umum tersebut. Nah, ujar presenter Metro TV Kevin Egan pada 17 April 2019 lalu. Oke. Jadi pada waktu itu kesalahan dari Metro TV secara langsung. Ya, Dan ada kesalahan teknis lah. Oke. Dan itu pun quick count bukan atau belum hasil final ya. Jadi Ya. kita sebagai masyarakat harus benar-benar cermat dalam memperhatikan itu. Ya, Tidak betul. langsung menelan mentah-mentah lah bahwa Prabowo menang atau lain sebagainya. Ya, Oke. betul sekali. Jadi bagaimana nih saran dari media agar masyarakat itu tidak gampang terpecah belah oleh berita-berita yang hoax seperti itu? Berita yang benar atau media yang benar dalam menayangkan berita itu seperti apa sih? Gimana media? Oke, sudut pandang media yang benar dan baik agar tidak terjerumus hoax. Yang pertama, objektivitas media seharusnya berusaha untuk tetap objektif dalam melaporkan fakta-fakta yang terjadi dalam pemilu. Yang kedua, media harus memberikan ruang yang seimbang untuk semua kandidat atau partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu. Yang ketiga, akurasi media harus berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat dan faktual. Nah, berita ini harus disaring agar tidak terjerumus dengan hoax begitu. Oke, jadi intinya sebagai media tuh harus mematuhi beberapa tahapan tadi ya yang disebutkan dulu apa aja tadi ya. Iya. Oke. Kita kembali ke pemilu ya. Kalau pemilu tadi kan ada permasalahan tentang apa namanya Aldi Taher ya, yang sosok tokoh yang mendaftarkan ke pemerintahan pemilu tapi belum jelas. Nah, tanggapan pemilu gimana mengenai tokoh tersebut atau seharusnya bagaimana sih seorang tokoh pemilu tuh yang pantas atau ibaratnya pantas lah mewakili rakyat Indonesia ini atau yang diperbolehkan mendaftar di pemilu? Oke, menurut saya caleg yang baik itu memiliki visi dan misi yang jelas ya. Jadi bisa dicermati juga dari gagasan dia. Terus juga dari gagasan itu tuh dilengkapi dengan jejak rekam dan jejak hukum juga. Mungkin seperti itu. Oke, oh ya, oke, aku setuju dengan pernyataan dari Ika. Jadi intinya kan seorang apa namanya yang ingin mendaftarkan di pemerintahan atau pemilu kan harus mempunyai track record di politik dulu ya. Apalagi itu tingkatannya udah tinggi. Dan Aldi Taher ditanya tentang visi misi malah belum jelas, itu ditanya visi misi malah jawabannya apa? Malah nyanyi Coldplay mah. Jadi ya mungkin benar pernyataan dari Mbak Ika harus melewati beberapa kualifikasi. Kalau dari sudut pandang pemilu nih, biar pemilu itu terlaksana dengan baik itu harus bagaimana? Biar kondusif, biar gak gampang dan domba, gimana? Ya, menurut saya sendiri saran untuk pemilu kedepannya yaitu kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri. Pentingnya mengetahui pengetahuan tentang dasar politik yang baik agar masyarakat paham menghargai pendapat orang lain dan pilihan orang lain agar terhindar dari provokasi atau adu domba itu. Dan juga dari pihak media terkait dengan pemilu, media harus mengedepankan prinsip keberimbangan, keakuratan, dan keadilan dalam melaporkan berita politik.
Masyarakat juga perlu dilatih untuk menjadi konsumen berita yang kritis dan cerdas agar terhindar dari berita hoax tersebut. Mungkin begitu saran saya. Jadi pada intinya masyarakat tuh harus melek politik gitu ya. Melek politik teknologi biar gak gampang ibaratnya menerima informasi yang belum tentu benarnya dan akhirnya menyebabkan persatuan Indonesia ini gampang dipecah belah. Pada intinya kan kita harus melek hukum gitu ya Mas ya. Iya benar. Iya benar. Oke. Ini udah bagus nih saran dari pemilu agar pemilu di Indonesia lebih kondusif dan lain sebagainya. Kalau dari media gimana? Sarannya nih agar masyarakat itu tidak gampang terkena hoax, bagaimana terhindar dari berbagai berita yang menyebabkan perpecahan, dan bagaimana media itu bisa menciptakan sesuatu yang unsurnya itu membuat persatuan Indonesia. Gimana media? Baik, menurut saya itu sarannya yang pertama dalam bersosial media itu kita mengedepankan toleransi antar umat agama, bijaksana dalam membuat konten ataupun berkomentar dengan tidak adanya unsur sara. Yang kedua, kita harus tahu nih batasan kita tuh dengan cara berkomentar gimana. Terus juga dalam berinteraksi maupun memberikan informasi menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kita tuh harus mengedepankan toleransi, apresiasi, demokrasi dalam bersosial media. Pentingnya untuk diri kita sendiri mengedepankan dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Baik, itu aja. Jadi kesimpulannya kita harus dalam bersosial media itu harus bisa dikatakan cerdas ya, atau jangan main komen yang kasar atau mengejek yang menyebabkan perpecahan di Indonesia gitu ya Pak. Iya betul. Oke, teman-teman, mungkin itu ya penjelasan dari teman-teman kita dari pihak media dan juga pihak pemilu. Tapi yang bisa saya simpulkan mengenai pembelajaran yang kita dapatkan pada presentasi waktu ini adalah yang pertama, pada waktu pemilu ya. Waktu pemilu itu kan pasti panas ya keadaannya. Jadi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat luas adalah kita harus melek politik. Jadi kalau kita masyarakat Indonesia dikasih pembelajaran atau edukasi tentang politik, mereka akhirnya melek politik, paham dengan politik. Dan akhirnya mereka tidak gampang ibaratnya diadu domba dan lain sebagainya. Dan juga kesimpulan dari media adalah agar kita tuh harus cerdas dalam menggunakan media sosial, tidak asal mengucap ngomong, ngetik komen yang sara, yang menyebabkan perpecahan di Indonesia. Jadi kalau kita bisa ibaratnya mengikutilah semua atau paham dengan beberapa yang saya sebutkan tadi, insya Allah persatuan Indonesia itu bisa tercapai. Mungkin itu kesimpulan dari presentasi kami dalam pemilu, media, dan persatuan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.